Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayuni Purdia Putri dengan NIM 302200094 akan menanggapi makalah dan video dari teman saya, yaitu Andi Aji Setiawan, tentang model komunikasi massa Wilbur Scrum. Yaitu yang pertama, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu pertama, dalam model komunikasi Scrum kedua, dijelaskan bahwa penerima pesan menafsirkan pesan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika komunikasi tersebut gagal dikarenakan sang penerima pesan tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman seperti pengirim pesan, dan apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pengirim pesan agar komunikasi tersebut dapat berjalan lancar. Yang kedua, di dalam model komunikasi, setiap model komunikasi pastinya akan memiliki kelemahan dan keuntungannya. Dan kali ini saya akan bertanya tentang apa kelemahan dan keuntungan dari model komunikasi Scrum. Model komunikasi massa Scrum maksud saya. Yang nomor 3, mengapa Scrum menggunakan komponen efek dan analisis efek dari model komunikasi Berlo? Tolong jelaskan. Yang keempat, dalam model komunikasi Scrum kedua, konsep utama diantaranya ada model mental. Pertanyaannya, apa pengertian model mental tersebut dan sebutkan manfaatnya bagi khalayak. Nomor 5, apakah tema makalah Anda sudah sesuai dengan teori komunikasi yang ada? Kalau belum sesuai, tolong jelaskan. Dan kalaupun sudah sesuai, tolong jelaskan juga. Yang nomor 6, menurut Anda, jika dibandingkan dengan model komunikasi massa lainnya, apakah model komunikasi Scrum ini efektif digunakan? Sertakan alasan. Selanjutnya, nomor 7, dalam video dan makalah tersebut tidak disertakan contoh seperti apa model komunikasi Scrum. Menurut saya, sebaiknya diberikan contoh agar teman-teman yang lainnya dapat mengerti dan mengetahui seperti apa contoh dari model komunikasi massa Scrum, sehingga akan lebih paham dan kalaupun bisa digunakan dalam komunikasi sehari-harinya. Selanjutnya, untuk video presentasi teman saya ini, menurut saya apa yang dijelaskan oleh presentator sudah jelas, karena presentator langsung presentasi menggunakan makalahnya, sehingga dapat menyimak dengan baik, dan kalaupun sedang bepergian bisa juga menyimak videonya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang model komunikasi Scrum, yaitu Wilbur Scrum menyebutkan media layaknya peluru yang disasarkan ke arah media atau target. Media menginginkan khalayak menjadi terpengaruh terhadap pesan yang disampaikan, seolah bersifat tidak kritis atau pasif, menerima langsung dan terpengaruh terhadap pesan yang ditembakkan oleh media. Saya memiliki pendapat bahwa saya tidak setuju dengan apa yang disebutkan Wilbur Scrum tersebut. Karena menurut saya, media tidak seharusnya membatasi, dan khalayak juga harus bersifat kritis atau memberikan pendapatnya terhadap apa yang diberitakan oleh media. Biarkan khalayak bermain dan menjelajahi media sesuai kebutuhan mereka. Jika media menginginkan khalayak menjadi terpengaruh terhadap pesan yang disampaikan,
seolah bersifat tidak kritis atau pasif, dan kemudian menerimanya langsung, maka akan membentuk pribadi dalam masing-masing khalayak, takut bicara atau berpendapat di hadapan medianya. Sehingga jika nanti ada kesempatan yang mendorong khalayak atau seseorang tersebut, maka tidak akan berani dan pastinya takut untuk bicara di hadapan media. Mereka berpikir bahwa apa yang disampaikan itu tidak akan berpengaruh di dalam keadaan. Di era sekarang, di mana semuanya serba digital, jika menerapkan komunikasi seperti yang disebutkan Scrum di atas, bahwa media menginginkan khalayak terpengaruh seolah bersifat tidak kritis, maka mereka akan mudah terpercaya terhadap berita hoax di media sosial, dan itu pastinya akan berbahaya bagi negara Indonesia, karena masyarakatnya mudah terpengaruh terhadap pesan di dalam media. Yang selanjutnya yaitu saya berpendapat bahwa model komunikasi Scrum ini bisa dikatakan sudah efektif, karena dilakukan pemberi dan penerima pesannya saling memahami apa yang mereka katakan. Karena model komunikasi ini bersifat dua arah, yang mana pasti akan ada feedbacknya. Model komunikasi Scrum ini secara konstan menyandi ulang tanda di lingkungan, menafsirkan tanda dan menyandi sesuatu sebagai hasilnya, sehingga masyarakat ataupun khalayak individu yang lainnya akan dapat mudah memahami. Sebagaimana kita secara tidak langsung sudah melakukan model komunikasi Scrum ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.